menambah wawasan, menambah ilmu lagi, eh, biar masa depan saya itu bisa terjamin. Sekarang kuliah Ya, alhamdulillah kuliah semester berapa? harus semester 3. Jurusan Jurusan hukum kebetulan. Ya. sebelumnya tahu nggak apa itu konseling? Konseling, setahu saya ya, konseling itu menurut pemahaman saya mah kepribadian seseorang. Ya. Dalam Saya akan menjelaskan dulu ya terkait konseling itu proses di mana individu antara konseling dan konselor melakukan progres yang dimana kita itu menyelesaikan suatu permasalahan masalah si konselingnya. Saya misalkan saya konselor dan bapak dan konseling gitu. Oh, nanti yang konselor ini fungsinya buat apa? Ya, fungsinya itu kita itu mengenali mengenali diri seorang konseling, baik itu dirinya sendiri atau maupun yang memang dia tidak paham akan dirinya sendiri. Oh, jadi misalkan saya ini akan konseling, saya Ya. datang ke sini untuk datang ke konselor untuk menyelesaikan masalah itu bukan keluarga. Terus konseling juga bukan hanya soal permasalahan antara diri konseling, tapi juga bisa masalah karir, terus apa yang sedang dihadapi sekarang. Jadi kalau kakak mau menyelesaikan diri antara karir, bisa ke konselor mencari solusi apa yang terbaik bagi kakak. Terus konselor ini sifatnya itu rahasia. Jadi tidak ada konselor yang comel gitu. Misalkan kamu datang ke konselor untuk menyampaikan masalah dan mencari solusi. Konselor itu gak ada yang comel. Jadi udah masalah kamu ke saya, terus saya ke orang lain Tidak menyebar. Konselor sifatnya itu harus rahasia. Jadi hanya dilipat ya. Yang diketahuinya hanya antara konseling sama konselor. Dan berarti kalau menyebarkan tidak bisa disebut konselor. Iya, itu bukan seorang konselor, karena konselor itu harus bisa menjaga rahasia apa masalah seorang konseling. Jadi kakaknya paham apa itu konselor? Ya, konselor itu jadi mencari solusi ya atas masalah apapun itu. Ya masalah baik itu maupun pelajaran atau karir, baik itu usaha juga bisa itu konselor. Masalah keluarga bisa, masalah cinta bisa. banyak juga fungsinya. Sekarang apa sih yang sedang kakak rasakan? Saya kira itu punya masalah tentang karir saya. Jadi saya tuh kayak merasa saya tuh melihat teman-teman saya di sekitar kayak merasa tertinggal aja kan saya tuh. Kan teman-teman mah udah ada duit, bisa ngasih ke orang tua. Nah di situ tuh saya merasa tertinggal Pak. Jadi saya kan masih belum bisa ngasihin uang. Dan bagaimana ini? Kalau jadi apakah saya mending ini aja atau gimana gitu maksudnya? Kalau orang tua mungkin nggak misalkan membiayai keluarga. Alhamdulillah sampai sekarang orang tua mampu. Tapi saya walaupun mampu juga tapi merasa
sambil kerja juga. Kerjanya itu bukan dagang tapi kayak bisa di sampah atau gimana. freelance gitu ya, kayak misalkan hari libur jajan gitu. Ya, gitu kan. Tapi di sisi lain juga saya bersyukur juga gitu, bisa kuliah, bisa menuntut ilmu, terus kan nantinya dapat gelar gitu, bisa terjadi juga itu kan. Tapi sekarang kuliahnya aman. Alhamdulillah. Kalau masalah hari raya apa, tapi ini kak saya banyak tugas ngurusin ya, apa belum yang tadi itu saya ngurusin pakai apa mikirin kali itu bikin tugas juga jadi double tugasnya kak. Jadi di saat kamu juga mikirin tugas, kamu juga mikirin karir. Ya, Sebenarnya kalau kita memikirkan ke hal yang ini bersamaan, justru kita itu akan terpadu, gitu. Aduk. aduh. Ya. Alangkah baiknya kita itu fokus di antara salah satunya. Karena kalau kita di satu sisi kita kuliah, tapi di satu sisi juga kita harus mikirin karir. Nah, lebih baik kita hadapi dulu apa yang di depan kita, lalu yang selanjutnya. Jadi kalau kita ingin mencoba misalkan kuliah tapi sambil kerja, kalau emang benar-benar bisa itu tidak apa-apa, karena di satu sisi kita mendapatkan ilmu juga gitu. Ya. Di satu sisi juga kita bisa mendapatkan keuntungan itu. Jadi nggak terlalu memberatkan. Nah, apa potensi yang kakak sekarang punya? Udah saya suka olahraga kak, olahraga terus kadang saya juga jualan freelance gitu, suka jualan untuk Lihat affiliate gitu. itu udah banyak. Justru itu pas saya suka minder gitu, dan orang suka banyak yang nonton suka banyak orang, tapi saya mah suka sedikit kayak yang nontonnya. Kamu pernah nggak minta bantuan ke teman buat sharing? Misalkan kamu lagi web, terus ada teman, tolong saya dong ke grup. Dulu Gimana cara kamu coba di suatu saat mungkin ketika kamu di share teman kamu, membantu buat buat jualan itu, kan nanti teman-teman juga masuk, terus kan kalau di akhir juga kita menjual barang juga. iya. Kalau itu kita juga harus bisa kita dan dengan timing yang pas, kapan itu prediksi kamu banyak orang yang nonton. Jadi saya harus mengembangkan profesi itu Pak. Jadi bukan, kan kamu juga ada di bidang olahraga, ataupun ini juga nanti juga atau nanti mungkin ketika ada orang yang butuh, misalkan kamu di atlet apa, Atlet futsal, sepak bola. salah satu sepak bola. Nah, kembangin potensi itu, latihan itu juga mungkin ada dari cabang timnya atau tantang juga dari kamu buat ikutan lomba, kan itu juga bisa merefresh juga. Udah berapa lama futsalnya atau sepak bola? Saya minat dari kecil sih kan, kalau apa udah jadi hobi dari kecil gitu. Saya kan banyak ikut tes events ke pemain bola seperti Messi dan klub bola juga. Ini ada Barcelona yang jago ya. Itu kan saya jadi apa sering pilih pas kecil tuh saya nonton, jadi saya suka main bola. Itu juga sambil latihan juga. Iya kan
Jadi saya itu kalau habis nonton biasanya besoknya langsung main bola. Jadi terobsesi gitu Pak. Tapi sekarang apa udah fokus sekarang jadi hilang minat gitu. Kenapa itu Pak? Mungkin kamu gak ada gairah lagi buat Ya. gairah buat ke futsal atau ke sepak bola. Mungkin kamu itu harus lagi-lagi kita nonton apa yang kamu idolakan. Misalkan tadi kamu klub bola yang Barcelona. Ya. Melihat di Barcelona sekarang, apakah wah bagus bermainnya? Berarti kamu harus juga lebih bagus seperti orang-orang di Barcelona itu. Karena kalau kita menjadikan orang atau klub menjadi motivasi, kita juga bisa melatih diri menjadi orang yang terhebat. Misalkan idola kamu nih Messi bagus dalam bermain bola. Gimana caranya? Kamu juga harus lebih baik daripada Messi. Kan Messi itu kan disebutnya juga si ajaib anak ajaib. Ya. Nah, gimana caranya ketika kamu yang bukan anak ajaib, tapi kamu juga bisa lebih baik daripada Messi. Kan? Ya, ketika kembali lagi potensi dalam hal apa yang kamu lagi ini Tapi salah juga kalau misalkan saya itu masih mencari potensi yang lain gitu. tidak salah. Tidak salah. Misalkan saya kan suka olahraga, kan jadi saya tuh suka bermain musik gitu. Terus bermain ya selain sepak bola. Ya nggak salah, karena emang mungkin kamu itu punya potensi, bukan hanya di bidang sepak bola aja. Kalau kamu emang minat bakatnya ada, berarti kamu juga misalkan dari kita kamu bagus, kamu juga dari kita, mungkin suatu saat nanti kamu jadi boyband atau menjadi kita terkenal. Kan orang-orang yang besar itu terlahir dari apa yang dia coba. Misalkan kayak ambil aja kita dari sepak bola yang kayak Ronaldo. Nah, Ya. kan Ronaldo itu dia dulunya itu bukan seorang sepak bola, dia itu tukang sapu-sapu jalan di umur 17 tahun. Naik ke 18 tahun di Lisbon baru bisa main bola. Nah, itu bukannya hal yang asal coba-coba jadi bisa. Nah, nanti juga kamu coba coba-coba gitu dari apa mungkin bisa dari alat musik atau dari dagang, terus dari apa yang sekarang yang kamu jalani mungkin hukum. Iya. Gitu. Tapi kalau misalkan saya meningkatkan potensi saya lagi tapi tidak termasuk kejurusan saya, itu gimana? Itu apakah kan saya masuk jurusan hukum nih? Apakah itu menjamin itu ke masa depan? Bisa juga menjamin kalau kamu memang benar-benar
tidak kita pungkiri juga kan banyak orang-orang yang sarjana di zaman sekarang kuliahnya apa itu jadinya jadi apa Iya, banyak. seperti ada saudara saya teman saya orang Sukabumi kebetulan beliau itu kuliahnya itu kuliah tapi bahasa Inggris. Tetapi ketika beliau sudah lulus dari perkuliahan, beliau menjadi seorang pedagang buah. Itu jalannya dari mana? Gemas ya, gemas ya. Kamu selalu. Maksudnya kan dia itu bukan sejarah ekonomi bukan kan? Iya. Apalagi Bisnis bukan. Dia malahan dari tadis bahasa Inggris yang utamanya harus pasti berbahasa Inggris, makanya bahasa Inggris, tapi dia berasal itu di perdagangan. Teman saya udah tua di Sukabumi kan dia itu notabene itu seorang harusnya itu jadi guru bahasa Inggris. Cuman emang kodarullah dia itu emang ditugaskan untuk harus menjadi seorang guru kan. Jadi di sini kesimpulannya kuliah itu kan menjamin kita apa yang kita mau. Jadi boleh gitu saya nggak kan saya pegang uang ya, kamu udah urusan. Tapi saya di luar dari jurusan saya ini mengembangkan potensi yang lain gitu. Boleh saja. Itu juga lihat kepada orang-orang lain yang pernah sukses. Dulu itu teman saya teman saya itu kuliah, tetapi dia kuliah sambil bekerja. Ada yang dari Meksi, dia kuliah, tetapi ketika hari libur udah beres kuliah, dia itu sambil kerja sambilan di Meksi. Nah, gimana caranya kita? Walau dia itu memanage waktu itu pas. Kalau kita ingin kuliah sambil bekerja, dan gimana cara kita itu harus memanage waktu dengan baik. Jangan kita kuliah aja, tapi kita juga tidak ada kemanfaatan buat orang lain. Banyak di sana kuliah, ketika mau kuliahnya hanya untuk mengejar gelar, maka itu tidak baik. Banyak kita kuliah tapi mengejar gelar saja. Sekarang kan kakaknya sekarang punya potensi kan dari futsal, bisa mungkin dari pelatih SSB. Berlatih saat Melatih anak-anak SD kan bisa, anak-anak TK bisa. Kan anak-anak itu juga kan tendang-tendang juga bisa salah. Oh ini yang benar, ini yang salah. ya. Kan pelatih kan nggak capek kan, nggak maksudnya nggak harus benar-benar tadi kan kalau pelatih cuma mengamalkan. Ya, belajar dari sana. Atau belajar juga manajemen pelatihan kayak di Persib Bandung misalkan Ada. ya Persib Bandung sekarang menang terus ya menang. Nah kita belajar dari sana gimana sih pelatih itu bisa menang terus. Nah, kita belajar artinya apa, kita juga bisa membuka potensi diri kita dari selain akademik. Itu kan minat dan bakat itu. Dan pelatih juga harus bisa merefleksikan bakat. Gimana cara kita pikiran kita harus sejalan dengan
Terus kan tadi katanya dari afiliat, Ya. afiliat. Gimana caranya kan kita mempromosikan barang ini dengan menarik, dengan menarik. Oh iya. Kan orang-orang melihat video itu bukan hanya sekedar nonton, tetapi gimana orang lain melihat video yang kita tonton itu sebenarnya gimana sih? Kan percuma kalau kita nonton lihat orang lain yang bola, tapi kita nggak tertarik, asal biasa-biasa aja. Jadi orang kan sedikit melihat orang itu mau promosikan yang biasa aja di sekolah sekarang. Nah, kita belajar sini gimana caranya kita belajar lihat yang benar-benar yang asal-asalan. Iya. Banyak kan orang lain ngelihat orang lain itu cuma lihat doang kan, juga bisa. Itu juga harus mempelajari di satu sisi kita melihat saja, di satu sisi juga kita harus mempelajari apa yang orang lain bisa sukses, atau kita berpaku kepada orang-orang yang sekarang sukses kayak Willy Salim kan. Ya. Willy Salim kenapa sih bisa sukses, bisa dapat uang sampai ratusan juta? Apakah karena drama? Apakah karena afiliatnya sambil drama atau sambil gimana? Kan bikin orang-orang tertarik gitu ya. Orang-orang lain itu membeli sesuatu itu karena tertarik. Tapi misalkan saya tidak sejalan gitu Kak dengan jurusan saya gitu. Saya tuh meningkatkan atau mengembangkan potensi yang lain. Itu apa Kak? Boleh. Ya, boleh. Kamu ini dari apa? Yang ingin ditingkatkan? olahraga atau bagus. saya bisa juga untuk berbisnis gitu. Bisa, karena kan lagi-lagi kita melihat dari kuliah itu kan tidak menjamin apa yang kita kembang. Banyak juga dari kuliahnya itu guru tapi jadi wajib kuliahnya sastra bahasa Arab tetapi jadi koordinator lapangan MPD ada. Sebenarnya boleh kita punya, tapi kita harus yang menjaminnya, bukan kuliahnya yang menjamin, tapi kita yang menjamin. Kita ke arah mana? Berarti percuma ya misalkan kita kuliah jurusan bagus gitu, kata orang-orang menjamin, padahal kalau kita mengembangkan atau kita bergerak gak bakalan gak bakalan tercapai gitu ya. Sama aja. Jadi kalau benar kuliah kita harus benar apa yang kita mau. Jangan kuliah aja, sedangkan ada potensi yang kita miliki dari tingkatin ya sama aja. Kayak kita sekolah biasa. Kan kalau kita sekolah biasa di SMA, SMK atau MA kan kita cuma mematuhi apa yang dulu kerja apa yang dulu kasih tugas. Nah, kuliah itu bukan itu, makanya di kuliah itu nggak pernah gitu melihat dosen memberikan misalkan kamu itu harus ini. Nah, tapi kuliah dosen cuma memberikan dulu karena ini itu dan pengalaman dulu. Juga lagi-lagi harus belajar dari kehidupan baik itu dari seorang dosen maupun dari seorang anak. Belajar kenapa sih mereka bisa sukses dengan saya gini ada, saya masih gitu ada. Kita sebagai
sedang itu kita bisa sambil Ya, gimana sih cara mendapatkan bisnis yang benar-benar, atau gimana sih caranya kita membimbing anak-anak futsal atau sepak bola bagus. berarti ini ya Kak, pertama-tama kita harus mengenali diri dulu ya. Kita maunya apa, mau kemana, baru kita menjalaninya gitu. Terus jangan selalu ambil keputusan sendiri, tapi kita harus mengambil keputusan yang benar-benar baik buat kita. Jangan lupa karena ini bagus diambil, jangan dulu. Tapi kita pikirin dulu apa yang akan kita pelajari atau kembali. Terus kita harus juga menjadi yang terbaik sejak waktu. Karena kalau dalam pendidikan kita itu belajar untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Karena kan tugas dosen, tugas teman, tugas pembicara hanya untuk menyampaikan saja. Selebihnya tidak ada yang mempelajari. Jadi dalam hal ini kita belajar apa yang kita benar-benar kembangkan. Jangan tadi kata-kata mau mengembangkan dari futsal sepak bola, orang itu baik mengatakan kalau kita benar-benar mengembangkan dengan benar, kita sedang juga akan baik benar-benar. Kalau kita mengembangkan itu dengan masalah orang lain maksud orang lain itu kan berpikir seperti itu. Karena kan banyak itu berpikiran seperti itu, apa ujung-ujungnya dia yang penting kita harus melawan kemalasan. Gimana caranya? Karena kan melawan yang paling sering lawan kemalasan. Panas ya maksudnya. Itu paling susah. Kalau kita beberapa kali melawan, ya susah lawannya. Kalau lawan itu harus benar-benar dari diri kita sendiri. Karena kan awal waktu itu diri kita sendiri. Intinya kita harus lagi-lagi kita harus mengenali diri sendiri, mengenali diri sendiri, terus selalu berpegang teguh apa yang kita harus lakukan, sama berpegang teguh apa yang harus kita emban. Misalkan dari jurusan, misalnya UI, sama sejalan dengan saya masuk pegang dengan gimana caranya kita itu paham apa-apa tentang itu. Jangan setengah-setengah. Ya. Kalau bahasa agama, kalau orang Sunda suka kayak sabuk benar. Ya. Jadi artinya apa sabuk benar? Kita harus benar-benar apa yang kita kerjakan harus benar-benar kita mati-matian dalam mengerjakan yang lain. Ini aja mungkin kita tapi kita sudah belajar baik itu di dalam perkuliahan maupun di luar kuliah tentang bakat. Dan ini kita juga harus baik dalam berkehidupan, dalam memilah dan memilih apa yang kita. Terus kita juga harus mengevaluasi apa yang kita sedang kita kerjakan sekarang. Kemudian
terima kasih untuk arahannya.